If I asked right now, would you give me a hand grenade? Yes. What about a bazooka? What about a tank? Oh, sure. Oke, di video kali ini gue mau bahas tentang serial yang judulnya Pluribus. Yang mana ini serial bisa dibilang jadi one of the best favorit gue di tahun 2025 kemarin. Cuman sayangnya di Indonesia sendiri kayaknya nggak terlalu banyak yang bahas karena selain ya genrenya dan alur serialnya yang slow pace, tapi juga karena hype It Welcome to Derry sekaligus Stranger Things yang gede-gedean dan bisa dibilang Pluribus ini dikalahkan lah. Oke, soal Pluribus ini bayangin ketika manusia itu hanya bisa memiliki rasa emosi bahagia. Lihatnya sih seperti hal yang bagus ya, karena ya kita cuma bisa ngerasain bahagia gitu, kita nggak perlu sedih, nggak perlu marah. Nah, di serial ini kalian bakal melihat sebuah kiamat yang dimana manusia itu hanya bisa merasakan emosi kesenangan atau emosi bahagia dan menjadi satu kesatuan. Dan hanya cuman 13 orang yang kebal terhadap virus ini. Nah, itu premis dari serial Pluribus kurang lebih. Dan untuk pencipta atau kreator dari serial ini yaitu orang yang sama yang ngebuat Breaking Bad. Nah, jujur gue cuma beberapa episode doang nonton serial Breaking Bad. Dan karena gue udah agak males nonton serial yang banyak episode dan banyak season, ngejar dari season 1 sampai season terakhir, jadi gue mutusin gak nonton sampai habis Breaking Bad. Nah, terus kenapa gue memutuskan untuk nonton serial Pluribus ini? Ya selain karena ini masih ongoing, kemarin saat itu gue nonton ongoing, jadi gue masih mau nonton. Dan juga karena premisnya itu anti mainstream. Film bertemakan apokalips atau kiamat itu kan biasanya ya nggak jauh-jauh dari bencana alam, zombie, alien. Nah, di sini tuh justru sebuah entitas atau virus ya kita belum tahu pasti ya, yang masuk ke badan manusia melalui saliva atau air liur. Musuh utamanya itu berbeda dari kebanyakan film kiamat. Masalahnya virus ini juga punya keunikannya sendiri. Jadi manusia yang kena virus ini, pertama, dia bakal punya satu kesadaran. Jadi meskipun lu ngomong sama orang yang berbeda, lu ngomong sama si A, besoknya lu ngomong sama si Z, itu lu sebenarnya masih ngomong dengan orang yang sama, dengan kesadaran yang sama. Cuman orangnya beda tapi kesadarannya sama. Makanya gue bilang satu kesadaran, satu kesatuan. Kedua, virus ini gak bisa bohong. Jadi kalau lu salah satu survivor ya, salah satu 13 orang yang beruntung itu, terus lu mau nanya rahasia gelap tentang temen lu yang kena virus itu, nah itu bisa banget karena virus ini gak bisa bohong. Ketika lu minta apapun sama virus ini atau sama manusia yang terjangkit sama virus ini, lu bakal diturutin. Kemauan lu bakal diturutin. Contohnya ya di serial ini, si Carol alias protagonis utama kita, itu dia ada iseng coba minta bom atom dan itu bakal dipenuhi sama mereka. Jadi mereka bakal terus berusaha untuk membuat kita senang. Yang kitanya ini orang yang 13 ini ya, yang beruntung tidak terjangkit. Jadi mereka bakal ngebuat apapun si 13 individu ini untuk merasakan kesenangan. Ini serial punya 9 episode dan gue berani jamin gak banyak semua orang yang bisa nonton 9 episode ini, karena pada dasarnya ini udah slow pace yang ngebuat orang pasti ada bosennya. Bahkan ada 2 atau 3 episode itu yang menurut gue itu sendiri itu cukup membosankan sih. Tapi membosankan ini sesuai dengan temanya. Jadi 2-3 episode ini memang full hampa atau mini percakapan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena di sini memang diceritakan si Carol itu membuat perlakuan atau melakukan sesuatu ke virus ini sehingga virus ini menjauhi dia. Semuanya, satu kota itu menjauhi dia. Makanya gue bilang 2 atau 3 episode itu bener-bener full hampa, minim percakapan. Cuman di sisi lain, serial ini tetap gue bisa nikmatin setiap episode ya 1-9 itu karena setiap episode selalu ada update tentang virusnya. Ya kayak gue tadi sebutin yang pertama, yang kedua, ketiga, ya sebenarnya masih banyak ya, lebih dari 3. Nah, itu setiap episode itu selalu di-update. Contohnya kayak di episode 3, virusnya nggak bisa bohong. Nanti di episode 4, virusnya bisa ngelakuin apapun yang kita minta. Nah, kayak seperti itu. Jadi setiap episode selalu ada update tentang virusnya. Ngomongin soal protagonis utama kita, si Carol. Ya, ini bisa dibilang menarik dan development karakternya itu menurut gue bagus. Yang dari benci virus ini terus mencoba mencari penawar biar keadaan seperti semula. Kemudian berubah tiba-tiba jadi kayak nggak mempermasalahkan virus ini ada di dunia atau ada di bumi.
Tapi abis itu tiba-tiba balik lagi tuh ke settingan pabrik. Jadi dia bakal nyari penawarnya dan mengubah semua manusia jadi riset. Nah ini semua karena cewek atau karena orang lah. Terus ntar dia ketemu Josiah, terus suka sama Josiah yang mana salah satu individu yang kena virus ya. Makanya gue bilang tadi dia sempat nggak mempermasalahkan karena dia suka sama Josiah ini. Overall, Pluribus ini menjadi salah satu serial favorit gue tahun 2025 seperti yang gue bilang di awal tadi. Dimana bukan hanya alur ceritanya saja yang menurut gue anti mainstream, tapi juga konflik antar manusia yang kebal dengan virusnya itu menurut gue menarik. Karena ada beberapa dari mereka yang nyaman dengan kondisi yang seperti itu, yang nggak ada pembunuhan, nggak ada penculikan, nggak ada kejahatan lah pokoknya, nggak ada rasa sedih. Tapi ada juga yang nggak suka, bahkan terbilang nggak mau sama sekali menerima bantuan dari orang yang kena virus itu. So terima kasih bagi yang sudah nonton, like, comment, dan subscribe. Gue berharap tahun ini gue bisa mencapai 1000 subscriber karena tinggal 200-an kurang. Sekarang gue 849 subscriber. Ya gue berharap kalian bisa subscribe gue yang belum subscribe ya. So gue Rakis, signing out.